mampu bercocok tanam dari utara yang singgah di pulau tersebut. Itu terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Masehi. Itu dampak dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina. Karena kepesatan perkembangan kebudayaan mereka, lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Hingga akhirnya, perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam dan Indochina. Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Indrowedo, Nur Insan Mukolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Keturunan dan Alam. Dikutip dari Wikipedia, suku Madura, bahasa Madura, Orang Madura, merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa, sensus 2010. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, Pulau Putran, Pulau Gili Iang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Raas, dan lain-lain. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah-wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, dan Raas. Selain itu, orang Madura tinggal di bagian timur Jawa Timur biasa disebut wilayah Tapal Kuda, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di situ Bondo, Bondowoso, sebelah timur Probolinggo, utara Lumajang, dan utara Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa, juga Surabaya Utara, serta sebagian Malang. Ada juga yang menetap di Bawean, di negeri jiran Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam misalnya juga ada, mereka ada yang menjadi penduduk tetap, sudah dapat IC surat tinggal selamanya. Bahkan ada juga di negara-negara Timur Tengah. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa lebih bagus pote tolang, atembang pote mata. Artinya, lebih baik mati, putih tulang, daripada malu, putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi caro pada masyarakat Madura, tetapi tradisi lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa. Dahulu mereka memakai kekuatan emosional dan tenaga saja, tetapi kini mereka lebih arif dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Rampa, Naong Beringin Korong juga menjadi falsafah hidup orang-orang Madura. Yang mana falsafah tersebut secara harafiah berarti rimbun menaungi seperti beringin kurung. Tetapi falsafah tersebut bermakna orang yang berdaya melindungi yang lemah serta hidup rukun dan teduh meneduhkan seperti di bawah pohon beringin kurung. Dalam konteks ini menandakan kerukunan antar masyarakat bagi suku Madura sehari-hari. Abhantal Omba, Asapo, angin salanjanga secara harafiah berarti berbantal ombak berselimut angin selamanya. Peribahasa ini bermakna bahwa bagi masyarakat suku Madura mempercayai bahwa sepanjang hidup kita pasti terdapat halangan sebagaimana kehidupan para nelayan yang mencari penghidupan di laut yang selalu diterjang ombak dan disapu angin. Ada perbedaan antara Madura Timur, Sumenep dan Pamekasan, dengan Madura Barat, Sampang dan Bangkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus baik dari sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Orang Madura Barat lebih banyak merantau daripada Madura Timur. Hal ini disebabkan Madura Barat lebih gersang daripada Madura Timur yang dikenal lebih subur. Itu tadi sedikit latar belakang tentang suku Madura. Lalu dari manakah nenek moyang suku Madura? Apakah benar mereka berasal dari Pulau Jawa? Berikut ini kami akan menyampaikan tentang asal-usul suku Madura. Melansir dari buku The History of Madura karya Samsul Ma'arif, kedatangan masyarakat. Di Pulau Madura berawal dari bangsa berkebudayaan Neolitik, yaitu zaman batu baru yang penduduknya mampu bercocok tanam, dari utara yang singgah di pulau tersebut. Itu terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Masehi. Itu dampak dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina. Karena kepesatan perkembangan kebudayaan mereka, lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Hingga akhirnya,
Perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan, hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara, termasuk Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura. Seperti bangsa Piah, Champa dan Jai di Cochin, Cina. Mereka mengacu pada Apai dengan mana apa, menyebut istrinya Bine, dan memakai kata Ella untuk menyatakan sudah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bahasa mereka mengenal konsonan rangkap seperti Basa, Caca, Daddi, Kerong dan Penai. Leluhur orang Madura umumnya memiliki tengkorak yang celah matanya lebar mendatar dengan tulang pipi lebih menonjol. Raut muka mereka tidak begitu halus dan warna kulitnya lebih gelap. Dari beberapa penelitian sejarah, belum dipastikan apakah sesampainya di Pulau Madura itu dapat dijumpai penduduk asli Nusantara. Jika ada, maka penduduk asli itu akan dapat dikalahkan. Sebab mereka masih berkebudayaan batu tua, Paleolitik. Adapun pendatang baru dari utara itu berkebudayaan batu baru, Neolitik, seperti ditunjukkan oleh peninggalan mereka yang ditemukan di Madura. Mereka mampu mengasah batu menjadi beliung atau kapak persegi, yang dapat pula dijadikan pacul. Setelah ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu beranak pinak dan terpencar ke seluruh penjuru pulau. Bahkan, pulau-pulau kecil di sekitar Madura juga dihuni. Seperti Pulau Sepudi dan Kangean di timur, Pulau Mandangil di Selat Madura dan Pulau Masalembu serta Bawean di Laut Jawa. Mereka bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologi setempat. Beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang. Sehingga, mereka membentuk satuan-satuan tersendiri, namun masih terikat oleh kesamaan bahasa. Kerajaan-kerajaan di Madura. Dalam perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini juga yang menyebabkan kerajaan-kerajaan di Madura tidak bisa berdiri sejajar dengan Jawa. Madura selalu menjadi bawahan atau bagian dari kekuasaan Jawa. Mulai zaman Kalingga, Mataram kuno bahkan sampai Mataram Islam. Meski diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, Madura tetap menjadi negara bawahan kerajaan besar di Jawa. Penamaan Madura. Menurut seorang akademisi, Mardi Warsito, kata Madura dalam bahasa Sanskerta berarti permai, indah, molek, cantik, jelita, manis, ramah tamah dan lemah lembut. Nama pulau itu mungkin pula diilhami dan diambil dari Madura, sebutan suatu daerah serupa di India Selatan yang juga beriklim kering. Begitulah asal-usul suku Madura. Kini, suku Madura telah menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan 7.179.356 jiwa atau 3,03% total penduduk Indonesia. Peradaban awal Madura terkait erat dengan Sumenep. Sejarah membuktikan bahwa kota kecil di ujung timur Nusa Garam ini sudah menjadi buah bibir sejak dulu kala. Terlebih di masa dua kerajaan besar Singhasari dan Majapahit, kota ini bahkan menjadi cikal bakal dinasti Wijaya. Sumenep juga dipastikan lebih awal dibanding Sampang, Pamekasan, dulu Pamelingan, dan Bangkalan. Sampang baru jadi buah bibir pasca runtuhnya Majapahit. Ia juga jadi pusat pemerintahan di masa Cakraningrat I. Dulu sejarawan menyebut Madura Barat untuk wilayah di barat Pamekasan. Itu pun juga merujuk ke Sampang, dikata salah satu pemerhati sejarah di Sumenep, R.M. Muhlis pada Media Center. Sementara di ujung barat dikenal Keraton Arosbaya yang menjadi cikal bakal dinasti Cakraningrat. Sedangkan Bangkalan sendiri baru populer di kurun 1700-an, atau di masa Cakra Adiningrat V atau Sid Mukti pasca peristiwa Kelesap. Sumenep dalam banyak literatur itu merupakan pusat pemerintahan di Madura. Sultan Abdurrahman misalnya pernah menemukan prasasti yang menyebut nama Pangeran Rato sebagai penguasanya, jikata Muhlis. Prasasti Pintu Agung Keraton Sumenep dalam tulisan Arab dan Madura kuno menyebut Brahmono Hasmoro Hang Putri Hayu. Jika diterjemahkan, struktur pemerintahan di Sumenep sudah ada sejak 1 Januari 986 Masehi. Kala itu zaman Brahmana, Hindu. Penentuan hari jadi juga awalnya ada perdebatan. Di satu pihak menyebut pelantikan Arya Wiraraja di tahun 1269.
Namun dalam prasasti piktograf di Baranakubah Pulang Jiwa Kota ini berdiri pada 1 Desember 1292 Masehi, jelas Mukhlis. Tahun 1292 Masehi sejatinya masa turunnya Wiraraja sebelum kemudian berkuasa di Lumajang. Ya, tahun 1269 itu Sumenep di bawah Singhasari. Sedang di tahun 1292 Masehi itu awal berdirinya Majapahit. Namun yang dipakai yang pertama setelah melalui proses seminar, yaitu tanggal 31 Oktober merujuk tanggal pengukuhan Wiraraja di 1269, itu Tuk Mukhlis. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis Ingerbedo, Mir Ing Sambikolo.